muakkad. Jadi sholat rawatib itu sholat sunnah rawatib yang mengikuti sholat fardu ada 17 rakaat. Nah, rakaat al-fajri 2 rakaat sebelum sholat subuh, Pak. Nah, ini 2 rakaat sebelum sholat subuh, ya. Kemudian wa arba'un qabla duhri, ya. Kemudian 4 rakaat sebelum duhur. Ingat ya, 4 rakaat sebelum duhur. Wa rakaatani ba'daha, dan 2 rakaat sesudah duhur. Nah, ini Pak. Kemudian wa arba'un qabla al-asri, dan 4 rakaat sebelum sholat asar. 4 rakaat sebelum sholat asar. Wa rakaatani ba'dal maghrib, 2 rakaat sebelum maghrib. Wa salasun ba'dal isya, jadi ada 3 rakaat setelah sholat isya. Yutiri biwahidatin minhunna, satunya adalah sholat witir. Jadi sholat 2 rakaat itu ba'da sholat isya, dan satunya sholat witir, Pak. Satunya sholat witir, jadi 3 rakaat. Ikhtilafu, maka berikhtilaf, berbeda pendapat al-ashabu. Jadi ulama-ulama Syafi'iyah, ya. Jadi ini ikhtilaf, Pak, perbedaan pendapat antara ulama-ulama Syafi'iyah fi adada rakaat, ya, rakaatin. Jadi ada perbedaan pendapat di ulama-ulama Syafi'iyah tentang berapa bilangan rakaatnya, Pak. Betul faraid, yaitu sholat rawatib yang mengikuti sholat fardu. Fa'aksaruna, dan kebanyakan ulama-ulama Syafi'iyah ala annaha asru rakaatin. Jadi kebanyakan para ulama-ulama Syafi'iyah mengatakan ada 10 rakaat. Paham ya, Pak ya? Ini maksudnya muakkad. Wal muradu ratibahu, dan maksudnya adalah sholat rawatib al-muakkadu, yang muakkad, ya, yang diutamakan, Pak, ya. Wa illa fama dzakarahu syaihu sunnatun, ya, sunnatan, ya. Jadi kecuali apa yang disebutkan oleh syekh, maka itu sholat sunnah, ya. Wasanuridu adillatahu, dan akan kami sebutkan dalil-dalilnya. Nah, ini Pak. Jadi kalau ulama Syafi'iyah yang muakkad itu ada 10, Pak, ya. Wahia apa saja? Rakaatani qabla subhi, jadi 2 rakaat sebelum sholat subuh. Wa rakaatani qabla tuhri, maka 2 rakaat sebelum duhur. Wa rakaatani ba'daha, dan 2 rakaat setelah duhur. Nah, di sini nggak ada sebelum asar, Pak. Ingat ya, yang muakkad itu tidak ada 2 rakaat sebelum asar. Tapi kalau mau sholat 2 rakaat nggak apa-apa, itu ghairu muakkad, ya. Wa rakaati ba'dal maghrib, dan 2 rakaat setelah sholat maghrib. Wa rakaatani ba'dal isya, dan 2 rakaat setelah sholat isya, ya. Wa hujjatu dzalika, argumentasinya, dalilnya itu dari hadis Ibnu Umar, Pak. Dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi keduanya, yaitu Ibnu Umar dan Umar bin Khattab, karena beliau adalah anak dari Umar bin Khattab. Qala, berkata Ibnu Umar, itu aku sholat ma'an Nabi. Itu berbeda teksnya, ya, nggak apa-apa, Pak, karena ada hadis yang lain juga sama. Kalau di sini itu aku sholat, ya, aku sholat ma'an Nabi, bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, rakaataini qabla tuhri, 2 rakaat sebelum duhur. Wa rakaataini ba'daha, dan 2 rakaat sesudahnya. Wa rakaataini ba'dal maghrib, kemudian 2 rakaat setelah sholat maghrib. Wa rakaataini ba'dal isya, dan 2 rakaat setelah sholat isya. Kemudian wa hadatsani, maka menyampaikan kepadaku Hafsah bintu Umar. Hafsah itu saudaranya Ibnu Umar, Pak. Hafsah ini istrinya Rasul, ya, istrinya Rasul. Jadi anaknya Umar namanya Hafsah itu dinikahi oleh Nabi. Nah, Hafsah ini saudaranya Ibnu Umar, saudaranya Abdullah bin Umar. Makanya dia menyampaikan, hadatsani, maka disampaikan kepadaku dari siapa? Dari Hafsah bintu Umar, dari Hafsah bintu Umar. Ini saudara perempuannya, ya, saudara perempuannya Ibnu Umar.
anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yusolli rakaataini khafifataini ba'dama ditulu'il fajri. Jadi kebiasaan Rasulullah adalah 2 rakaat yang ringan Pak setelah terbit fajar, sebelum sholat subuh. Jadi 2 rakaat sebelum sholat subuh itu 2 rakaat yang ringan Pak, nggak lama gitu ya, sebelum subuh ya. Nah itu paling utama Pak, paling utama kita kerjakan. Dan boleh diniatkan kalau kita masuk ke masjid dengan sholat tahiyatul masjid, juga dengan sholat misalnya kalau kita habis wudhu, sholat wudhu sekalian dalam 2 rakaat gak ada masalah Pak, karena sama-sama sunnah. Kalau misalnya kita waktunya masih sedikit, misalnya tinggal sedikit, maka 2 rakaat itu gak ada masalah Pak. Tapi diusahakan Pak, walaupun itu tinggal 1 menit Pak, ini utama banget nih Pak, walaupun 1 menit, walaupun nanti misalnya setelah baru 1 rakaat tiba-tiba qomat, gak apa-apa Pak. Jadi qomat gak usah ragu Pak, kalau udah waktunya qomat aja ya, qomat aja. Orang-orang yang melaksanakan sholat sunnah itu tetap dapat pahala, Bang ya. Kalau imam sudah ada, kita nggak apa-apa Pak, kita qomat, nggak apa-apa Pak. Orang-orang yang sunnah itu, orang-orang yang mengerjakan sholat sunnah itu tetap dapat pahala. Tapi dia kalau misalnya sudah qomat Pak, maka dia harus menghentikan sholatnya Pak, harus mempersiapkan untuk sholat bersama, sholat berjamaah, wajib Pak. Jadi nggak usah diselesaikan, nggak ada masalah Pak. Ya, nggak masalah, itu sudah dihitung sebagai pahala. Jadi misalnya baru 1 rakaat tiba-tiba Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Nah kayak gitu, nggak apa-apa, langsung bangkit, langsung kita ngikutin